Saya sudah mengajarkan bahwa kalau dua kata diulang dan kemudian diakhiri dengan akhiran an, ternyata itu bukan beneran. Sekarang kita terapkan hal itu pada kata yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kata itu sudah akrab di mulut kita. Saking akrabnya kita, terkadang kita pun tidak menyadarinya. Kata itu adalah kata mudah-mudahan. Kata dasarnya adalah mudah. Tapi karena diulang dua kali dan dikasih akhiran an, jadi mudah-mudahan berarti enggak mudah beneran. Tapi kita kan selama ini selalu saja mengucapkan kalimat itu, kata itu, betul. Sedikit-sedikit mudah-mudahan, sedikit-sedikit mudah-mudahan. Dan kata itu tidak pernah disadari oleh kita. Mohon maaf kalau saya barangkali diberi kesadaran lebih awal untuk menyadari kata itu, dan setelah itu saya tidak berani lagi mengucapkan kata itu. Paling saya ganti saja semoga gitu. Masih ada gantinya. Karena mudah-mudahan itu berarti bukan mudah yang sungguhan. Kalau bukan mudah yang sungguhan, berarti sesungguhnya di situ ada kesulitan. Kata mudah-mudahan ini sering dipakai oleh kita untuk menutupi kelemahan kita. Contoh, kita ibadahnya enggak karu-karuan, ibadahnya enggak jelas, niatnya enggak jelas, perwujudan mewujudkan niatnya enggak jelas, komitmen kita pada niat enggak jelas, konsistensi pun tidak ada. Lalu kan kita suka bilang, mudah-mudahan ibadah saya diterima Allah. Suka. Itu kan sebetulnya kata mudah-mudahan itu mengandung suatu pikiran bahwa kita tidak percaya bahwa kita akan mencapainya. Padahal spiritual itu kan ukurannya sangat jelas. Sangat jelas. Apakah ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah, sudah kelihatan kan hasil ibadahnya sekarang. Nah, orang yang tidak percaya bahwa ibadahnya itu diterima oleh Allah karena dia tidak pernah sadar dengan ukuran-ukuran yang diberikan Allah, akibatnya menggunakan kata mudah-mudahan, kan gitu. Kita tidak pernah mendidik anak secara serius. Dia mau belajar, nggak pernah kita mengukurnya. Lalu suatu saat anak kita disuruh melakukan tes, ujian akhir. Kita tidak yakin anak kita lulus. Lalu dibungkus dengan kata mudah-mudahan lulus. Sebetulnya mudah-mudahan itu kalau disadari ada ketidakjujuran sebenarnya pada diri kita. Karena kita mencoba untuk bermain dalam probability. Bermain dalam ketidakpastian. Bermain dalam teori kemungkinan. Lalu kita gambling akhirnya. Berserah saja pada kenyataan. Walaupun kita tidak berusaha dengan sungguh-sungguh. Contoh, mudah-mudahan hajinya mabrur dan mabrurah. Karena sudah pakai mudah-mudahan, ya sudah. Berangkat saja haji. Gak pernah memikirkan haji itu apa, tujuannya apa, sepulang haji dapat apa, karena sudah pakai mudah-mudahan. Padahal mudah-mudahan itu artinya bukan mudah beneran. Artinya kita yakin bahwa sebenarnya kita itu belum bisa mencapai yang kita ingin. Yo, tujuan haji adalah membebaskan syirik. Pulang haji harusnya kita mengingat kepada Allah, kata Quran. Jadi tidak perlu kata mudah-mudahan sebenarnya bagi mereka yang tahu. Oh, haji itu
tujuannya membebaskan syirik, dan pulang haji kita memiliki suatu kompetensi. Kompetensi yang dimiliki adalah kita bisa ingat kepada Allah. Kan gitu. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah. Jadi kalau orang sudah haji, harus sudah bisa ingat kepada Allah. Sepulang haji, sholatnya hanya mengingat Allah. Lalu karena tidak bisa mengingat Allah, pulang dari sana tidak mendapatkan apa-apa, lalu yang paling enak adalah pakai mudah-mudahan. Jadi sebetulnya ya, kata mudah-mudahan ini sering membungkus kelemahan kita supaya tidak kelihatan kalau di situ ada kelemahan. Pada intinya sebetulnya yang sedang kita bungkus bukan kelemahan, yang sedang kita bungkus adalah ketidakpercayaan kita kepada apa yang kita akan capai. Antara ya dan tidak, maka pakai mudah-mudahan. Saya mau berbicara sesuatu ya, bahwa sesungguhnya di dalam hidup ini kan ada pilihan-pilihan. Dan ketika kita memilih suatu pilihan, kita berkomitmen pada pilihan itu, kita ikhtiarnya sungguh-sungguh, pasti akan menjadi suatu kenyataan. Semoga menjadi kenyataan. Mungkin lebih bagus pakai semoga, walaupun di situ juga ada keraguan, tetapi lebih sopan ketimbang kata mudah-mudahan. Karena mudah-mudahan berarti nggak mudah beneran, betul nggak? Berarti di situ ada suatu kesulitan sebetulnya. Mudah-mudahan ya ilmunya bermanfaat, kan gitu. Ragu kan kita dengan ilmu yang kita dapat? Harusnya kalau ilmu itu bermanfaat memenuhi 3 asas. 1, memenuhi asas koherensi. Ilmu itu tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain. Kalau dia bertentangan, berarti akan terjadi konflik kognitif dalam diri kita. Jelas itu tidak bermanfaat. Yang kedua, harus memenuhi asas korespondensi. Ilmu itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Kita punya ilmu tetapi tidak nyata dan tidak bisa dibuktikan, berarti kita masih ragu dengan ilmu yang kita miliki. Yang ketiga, ilmu itu harus memenuhi asas pragmatis. Ilmu itu harus ada manfaatnya. Nah, kita banyak ilmu tetapi justru membuat ilmu kita semakin membuat kita menjadi kaku dalam hidup ini. Mohon maaf, seseorang yang sangat spesifik keilmuannya dalam ilmu tertentu, tetapi dia semakin kaku di dalam kehidupannya, jelas ilmu itu tidak bermanfaat. Harusnya ilmu yang bermanfaat itu membuat dia semakin tambah lembut, tambah lentur. Nah, ciri orang yang kaku, ini ciri-ciri orang yang kaku. Biasanya dia merasa kalau ilmu yang dia miliki adalah yang paling benar. Lalu dia hanya ingin didengarkan orang dan tidak mau mendengarkan orang. Maka dia menjadi tertutup terhadap pendapat orang. Nah, ketika dia banyak ilmu tetapi semakin tertutup dari pendapat banyak orang, sebetulnya dia sedang menutup hidayah. Karena Quran mengatakan gerbangnya hidayah itu adalah kemampuan seseorang untuk mendengar. Maka Quran mengatakan alladzina yastami'unal qaul, orang-orang yang mau mendengarkan perkataan, fayattabi'una ahsanahu, lalu mengikuti yang terbaik dari yang dikatakan itu, ulaika hadahumullah, dialah calon penerima hidayahnya Allah. Ulaika hum ulul albab, puncaknya akan menjadi ulul albab. Jadi ulul albab itu hanya bisa dicapai kalau kita bisa mendapatkan hidayah. Hidayah bisa dicapai kalau kita mau mengikuti. Kapan kita mengikuti? Kalau kita tidak mau memulai dengan mendengar. Nah, biasanya kalau orang tidak mau mendengar dan selalu ingin didengar karena dia merasa bahwa dia sudah berkecukupan dengan ilmunya dan dia merasa pakar di situ, kepakaran itu membuat dia menjadi kaku. Nah, ketika kepakaran itu membuat dia menjadi kaku, tidak menjadi lentur, itu kepakarannya berarti tidak memberi manfaat, boro-boro untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja tidak memberi manfaat. Kan jelas ukurannya bahwa ilmu itu jelas tidak bermanfaat. Apa perlu pakai mudah-mudahan?
Sebetulnya tidak perlu. Karena apa? Kita tahu ilmu kita bermanfaat atau tidak. Karena dampaknya terasa pada diri kita. Jadi kalau ibu, bapak, ayahanda, ibunda setelah ngaji kemudian mendapatkan, kok saya merasa semakin bodoh, kok saya merasa semakin kosong, kok saya semakin merasa tidak tahu apa-apa. Lalu kita menjadi semakin ingin tahu. Menjadi semakin ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu itu karena kita sudah lentur. Karena kita sudah lembut. Gitu. Nah, ternyata kekakuan itu pada akhirnya akan hancur juga. Orang yang sombong seperti batu karang, hancur enggak? Hancur. Batu karang itu berdiri dengan megahnya tegak, bolong-bolong juga. Betul enggak? Dihantam dengan air yang lembut perlahan demi perlahan, hancur enggak? Hancur juga. Ternyata yang sombong, kaku, hancur. Tapi yang lembut, lentur, ternyata dia abadi adanya. Kenapa surga selalu dilambangkan dengan air? Karena air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, selalu merendah. Nah, selalu merendah bahasa Qur'annya adalah tawadu. Makanya tawadu itu salah satu huruf takwa. Huruf pertamanya adalah ta. Takwa itu huruf pertamanya ta, tawadu. Huruf yang keduanya qaf, qanaah. Huruf yang ketiganya wau, wara. Huruf yang keempatnya alif, yang artinya ikhlas. Takwa artinya tawadu, qanaah, wara, dan ikhlas. Jadi air itu sebetulnya melambangkan ketawaduan. Makanya air selalu mengalir tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan air itu selalu saja lentur. Saking lenturnya air tidak bisa dibelah oleh pedang, sekalipun pedang itu tajam. Siapa yang bisa membelah air? Gak ada, ya. Tidak ada yang bisa membelah air. Dan saking lenturnya air itu tidak pernah bisa dibakar oleh api. Betul. Nah, kalau kita masih mudah terbakar, berarti kita ini kan bensin. Betul. Kalau kita masih mudah terbakar, berarti kita ini kayu bakar. Betul. Tuh. Jadi yang mudah terbakar, yang masih mudah marah, yang masih mudah tersinggung, sering mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele, apa bedanya dia dengan kayu bakar? Apa bedanya? Makanya pantas kalau Allah mengatakan, ya, neraka itu adalah kayu bakarnya itu adalah dari jin dan manusia. Nah, kira-kira jin dan manusia yang mana? Jin dan manusia yang kaku. Jin dan manusia yang kaku. Yang kaku itu mudah terbakar. Kalau yang lentur, yang bijak, yang arif, dia tidak mudah untuk terbakar. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa sesungguhnya kata-kata Quran yang mengatakan neraka itu kayu bakarnya adalah jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? Apakah nunggu nanti kiamat dulu? Sekarang juga sudah kelihatan. Ada yang mudah terbakar. Betul? Betul. Nah, yang mudah terbakar itu berarti dia yang mengizinkan dirinya terbakar. Perwujudannya mudah marah, mudah tersinggung, mudah menyesal. Ya kan? Dikit-dikit suaranya keras, kaku. Itu pertanda bahwa di dalam dirinya belum ada kelembutan. Paham? Jadi kalau kita udah ngaji di mana-mana bertahun-tahun tapi masih mudah terbakar, apa bedanya kita dengan kayu bakar? Jadi pantas kalau neraka itu, ya, kayu bakarnya adalah dari jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? Yang mengizinkan dirinya mudah terbakar. Ayo kita jaga agar diri kita supaya tidak mudah terbakar. Begitu kita terbakar hari ini, akibat tersulut oleh kemarahan, kemudian kita marah hari ini, berarti kita sedang mengizinkan diri kita menjadi suluhnya, kayu bakarnya neraka. Jadi nerakanya ada sekarang? Ada. Pertikaian antar penduduk itu karena apa? Karena dua
pihak yang bertikai mengizinkan dirinya terbakar. Betul? Begitu mengizinkan dua-duanya terbakar, terjadi apa? Kebakaran. Betul? Kebakaran itu perwujudnya adalah pertumpahan darah. Betul? Jadi pertumpahan darah itu terjadi karena dua pihak tidak bisa mengendalikan dirinya. Dua pihak sedang mengizinkan untuk menjadi kayu bakar. Neraka bukan itu? Neraka. Cuman karena kita diajarkan neraka itu nanti, jadi kita tidak pernah bisa melihat kalau neraka itu sudah ada sekarang. Ayo kita jadi air yang lembut, tidak mudah terbakar. Bahkan ketika ada kebakaran, pasti pemadam kebakaran bawa air. Oke? Ini malah kita suka macam-macam aja. Ada orang lain yang sedang kebakaran, malah kita bawa bensin. Aduh ibu teh, manis sabar-sabar teuing atuh. Ibu ari sabar teh aya patasna. Jadi kita terus ya memberikan support ya supaya orang lain menjadi api juga, supaya orang lain menjadi kayu juga seperti kita. Coba perhatikan, kayu yang pertama kali tumbuh, lentur enggak? Lentur. Setuju? Ketika masih kecil dia masih dibelok-belok. Tuh. Bisa jadi pohon apa tuh namanya yang bisa dibelok-belok itu? Bonsai. Karena bisa dibelok-belok, indah sesuka kita. Betul? Tapi ketika dia sudah tua, mulai sulit dibelok-belok. Apalagi ketika dia sudah menguning, tambah sulit dibelok-belok. Apalagi ketika dia sudah mengering, tambah sulit dibelok-belok. Betul? Sudah kering. Nah, ini bukan kering lagi, sudah mati. Boro-boro kayu yang mati, manusia yang mati saja udah nggak bisa dibelok-belok. Kalau dia mati tangannya begini, untuk dibuat begini, sulit. Karena dia sudah mati. Jadi sebetulnya kalau orang dalam kehidupannya sekarang udah gak bisa dibelokin, itu kan sudah mati. Lalu apa bedanya dengan kayu bakar yang tadi? Waktu dia tumbuh ya, lucu. Masih bisa dibelok-belok. Betul gak? Semakin tua, semakin keras, semakin kaku, gak bisa dibelokin. Pengen menang sendiri, itu kayu bakar. Gitu. Makanya kata Nabi, ilmu yang tidak bermanfaat itu seperti pohon yang tidak berbuah. Kalau pohon yang tidak berbuah, kan enaknya diapakan itu? Ditebang, karena nanti akan menjadi sarang ulet. Gitu. Dia menua, tambah peot, tambah banyak uletnya. Macam-macam ulet ada di situ. Ya. Nah, itu karena apa? Karena dia tidak sukses membina dirinya sendiri.